ditutupi wajahnya, ditutupi dengan kain, tapi perlahan dia bukakan sampai akhirnya tangan itu tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakannya qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacakannya qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dibacakannya qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu telapak tangan Nabi ditiupkan ayat-ayat yang sudah dibacakannya itu yang penuh berkah, ditiupkannya ke telapak tangan Nabi. Padahal mestinya kita yang membacakan, kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke wajah orang yang sakit. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak ingin melangkahi. Ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya, ada tangan yang lebih mulia daripada tangannya. Itulah tangan Sayyidul Ahlil Jannah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat di wajah Nabi seperti menginginkan sesuatu. Sebagai seorang istri yang menemani Nabi dalam suka dan duka, dalam senang dan tawa, maka Nabi mengerti bahasa, Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aisyah faham bahwa Nabi menginginkan siwak. Nabi suka kepada siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah, dalam setiap salat. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak, lalu merobek ujung kulit siwak dan mengunyahkannya agar ujung siwak itu keluar serabutnya. Lalu kemudian diberikan, diletakkan ke bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liur terakhir yang bersatu dengan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air liur yang digigitkan oleh Sayyidatuna Aisyah ke ujung siwak, lalu diberikan. Tampak senyum di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin lemah. Hari Senin, saat yang amat sangat menyedihkan, Nabi makin lemah. Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salah, 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 as-salah. Salat. Wa ma malakat aymanukum, dan budak hamba sahaya. As-salah, simbol tentang hubungan hablum minallah. Jangan pernah putus, jangan pernah putus salat, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan masjid. Pesan Nabi itu, kita tidak hanya sekedar larut meneteskan air mata, tapi juga kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah ramainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdul Samad, mereka datang bukan karena engkau. Wahai pengurus masjid, mereka datang bukan karena engkau. Mereka datang karena ingin melaksanakan pesan terakhir Nabi, as-salah, 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 salat. Wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya, orang yang paling lemah, rendah levelnya, budak hamba sahaya. Nabi tidak mengatakan jaga ibumu, karena kalian pasti menjaga ibu kalian. Jaga ayahmu, karena kalian pasti menjaga ayah kalian. Jaga istrimu, karena kalian menjaga. Tapi ada orang yang paling lemah, paling rendah, budak hamba sahaya. Jangan kalian sia-siakan, jangan kalian hardik, jangan kalian susahkan mereka, jangan kalian buat mereka seperti kuli, jangan buat mereka. Nabi mengajarkan membebaskan budak hamba sahaya. Akhirnya hari ini tidak ada lagi perbudakan, tidak lagi hamba sahaya, tapi pembantu-pembantu kalian. Jangan kalian makan gajinya, jangan kalian makan titik puluh keringatnya. Supir kalian, security kalian, orang yang menggali parit untuk mencari makan, pekerja kalian. Sampai hati kalian makan titik puluh keringatnya, sampai masanya nanti mereka lebih mulia daripada kalian, dan amal salat kalian, puasa kalian akan habis diambil. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu ya Rasulullah?
Mayati yaumal qiyamati bi salatin, orang yang datang menghadap Allah dengan salat yang banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, haji umrohnya banyak, tapi dia sudah menganiaya orang lain. Qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa syatama hadza, mencaci maki si fulan. Mereka akan datang menuntut di hadapan Allah. Nabi berpesan, as-salah, as-salah, jaga salat, jaga salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum, budak kalian, hamba sahaya kalian. Hari ini tidak lagi ada hamba sahaya, tapi ada orang-orang lemah di sekitar kita. Anak yatim di antara kalian, jaga. Fakir miskin di antara kalian, jaga. Janda-janda tua, suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara, anaknya tidak lagi ada, jaga, jangan sampai mereka kelaparan. Mereka orang-orang yang al-mustad'afun, orang-orang lemah, berada di bawah kekuasaan kalian, maka tolong bantu mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ira anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh di antara mereka, mereka robah menjadi masjid, mereka robah menjadi tempat ibadah. Nabi melarang. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada satupun orang Islam di dunia ini yang meratakan kubur dengan tanah, lalu di atas kubur itu dibangun masjid sebagai tempat ibadah. Tidak ada. Di bawah lantai ini tidak ada kuburan. Andai ada kubur di bawah lantai ini, maka kita sudah melanggar peringatan terakhir. Detik-detik menjelang Rasul meninggal, biasanya orang meninggal akan menyampaikan pesan-pesan penting. Hari itu dia lepaskan semua. Budak-budak hamba sahayanya dia merdekakan semua. Tombaknya, pedangnya, baju besinya dia wakafkan semua fisabilillah. Tidak ada yang melekat pada tubuhnya. Dia ingin mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Tapi pesan-pesan ini penting. Dia tidak ingin ada orang membangun makam menjadi tempat ibadah, lalu kemudian orang beribadah di sana, sholat di atasnya. Adapun ada makam di samping kiri masjid, di samping kanan masjid, ada dinding, ada jalan, maka itu tidak termasuk menjadikan makam sebagai masjid. Yang dilarang hanyalah meratakan makam lalu dibangun masjid di atasnya. Laknat Allah, laknat Rasulullah kepada mereka yang melakukan itu, dan kita tidak ada satupun yang melakukan itu. Masjid kita bersih daripada ini. Sampai akhirnya saat petang hari Nabi mulai mengatakan, apa kata Nabi SAW? Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'an nabiyyin, akan bersama dengan para nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Ayub, Sulaiman, Zulkifli. Mereka sudah lama menantikan saat Isra Mi'raj, bertemu di langit pertama, bertemu di langit kedua, bertemu di langit ketiga. Bahkan wa antal imam, engkau yang menjadi imamnya saat salat di Masjidil Aqsa. Tapi ini pertemuan bukan antara hidup dengan mati, tapi pertemuan antara orang yang sudah meninggalkan kehidupan. Ma'an nabiyyin, akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, akan bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang benar, was-syuhada, akan bersama dengan orang yang mati syahid, was-salihin, akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Kalian sahabat-sahabat, kalian adalah orang-orang baik, tapi aku akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Siapa dia? Para nabi, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Puncaknya kalimat panjang itu tak lagi keluar dari mulut Nabi, tapi mengatakan Allahumma birrafiqil a'la, akan bersama dengan Allah yang maha tinggi. Tidak ada lagi. Tadi bersama sahabat, bersama istri, bersama anak, bersama Sayyidatuna Fatimah, bersama Sayyidatuna Aisyah, tapi hari ini sudah lebih tinggi lagi, bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama salihin. Tapi setelah itu hanya tinggal satu, Allahumma birrafiqil a'la, bersama Allah Subhanahu wa taala. Nampak perlahan roh itu keluar dari jasad Nabi SAW.
di kamar yang agung dan mulia, di tempat yang mulia. Antara kamar itu dan mimbar, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Meninggallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai berita itu kepada sahabat. Ada sahabat yang tak tahan, mangkat tersedak sampai ke kerongkongan. Tapi berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar orang yang amat sangat hebat. Sebelum Umar masuk Islam, tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Semuanya bersembunyi. Tapi begitu Umar masuk Islam, orang berani. Begitu juga respon kepada Umar. Begitu sampai berita kepada Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, wahai Umar. Umar mencabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia dulu sudah ada rasul-rasul. Ada Adam, Adam meninggal. Ada Idris, Idris meninggal. Ada Nuh, Nuh meninggal. Ada Ayub, Ayub meninggal. Ada Zulkifli meninggal. Ada Musa, Musa meninggal. Ada Harun, Harun meninggal. Qad khalat min qablihi rusul afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Apakah kalian akan murtad? Begitu mendengar ayat itu, padahal Umar bin Khattab hafal Quran, padahal Umar bin Khattab termasuk 40 sahabat kutabul wahyi, penulis wahyu. Tidak hafalkah dia ayat itu? Dia hafal Quran, dia penulis wahyu. Tapi kenapa ketika pukulan berat itu datang, lupa, hilang ayat itu dari kepalanya? Maka kita pun begitu dalam hidup ini. Kadang ketika pukulan berat itu datang, kita perlu sahabat, kita perlu teman-teman. Saat ini Abdul Somad yang mengingatkan, saat ini Abdul Somad yang membacakan. Tapi sampai masanya pukulan berat itu datang bertubi, Abdul Somad pun lupa. Siapa yang akan mengingatkan dia? Ada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat dakwah semua. Abdul Somad bukan guru, Abdul Somad bukan imam, Abdul Somad bukan syekh, Abdul Somad bukan habib. Abdul Somad hanyalah seorang sahabat dakwah yang saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kan engkau saudaraku, tapi besok aku boleh lupa, besok aku boleh lalai. Kalian yang akan mengingatkan. Ustaz Somad dulu yang ceramah tentang ini, Ustaz Somad dulu yang kenapa engkau lupa Ustaz? Hari ini, subuh ini yang penuh berkah. Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ini pada waktu pagi, pada waktu subuh. Lalu kemudian berita itu sampai kepada Umar. Umar tak dapat menguasai jiwanya. Ternyata cinta mengalahkan ayat, ternyata cinta mengalahkan semuanya. Tapi ada orang tua yang santun membuat pedang itu terjadi. InsyaAllah ini bermanfaat. Jazakumullah khairan telah menyaksikan tayangan ini bersama saya. Semoga barakah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.